bisa berjumpa kembali pada kondisi kelas yang sekarang sudah luar biasa ramai, ya kelasnya sudah bagus. Semoga dengan kondisi kelas yang seperti ini motivasi belajar kalian semakin tinggi. Kemudian apakah sudah sarapan semua pagi ini? Sudah. Alhamdulillah. Ketua kelas sudah dibimbing doa belum? Silakan dibimbing doa. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi yang terakhir ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, hari ini kita bisa belajar. Sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung seperti biasa, sudah siap belajar semua ya? Siap. Alat tulisnya silakan dipersiapkan, dibuka kembali sebelum kita masuk materinya. Silakan dibuka bab 3 sembari Bapak siap-siap untuk mengecek daftar hadirnya. Arya mau mana? Aulia Lutfia. Alhamdulillah semuanya hari ini masuk tanpa ada yang terkecuali apapun. Sebelum masuk pembelajaran hari ini, kita seperti biasa akan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Silakan Yunike untuk dapat maju ke depan memimpin kawan-kawannya menyanyi Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Silakan duduk kembali. Sedikit mengingatkan saja, barusan kita telah menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Ketika kita berbicara tentang Pancasila, Pancasila itu apa sih, Nak? Pancasila itu apa? Dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Sedangkan kalau lambang negaranya itu apa? Burung Garuda, ya kan? Burung Garuda dengan di situ dia mencengkram sebuah pita yang bertuliskan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Maknanya apa sih? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di mana di kelas ini terdiri dari berbagai macam perbedaan, tapi yang luar biasa adalah perbedaan itu yang menyatukan kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan ke materi. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan materi yang berkaitan dengan ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa ini? Lembaga negara. Nah, sebelum Bapak jelaskan apa itu terkait dengan lembaga-lembaga negara, Bapak akan menyampaikan terkait dengan tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran KD-nya kompetensi dasar yaitu 3.3, memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan yang pertama, menguraikan pengertian lembaga negara. Jadi di sini kalian nanti harus mampu menguraikan. Menguraikan itu apa sih? Menjelaskan secara rinci atau menjabarkan. Kalian harus mampu menjabarkan lembaga negara. Kemudian di sini setelah kalian mampu menjabarkan, mampu menguraikan, peserta didik harus mampu membandingkan perbedaan lembaga-lembaga negara. Jadi setelah diuraikan, kalian bandingkan apa sih perbedaannya lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya. Next, siapakah yang masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Adakah yang masih ingat? Ya, Perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Perkembangan sistem pemerintahan di negara Indonesia. Ada lagi selain yang disampaikan oleh Uut, apa yang sudah kita pelajari? Kita sistem parlementer kemarin ya, sistem pemerintahan yang sifatnya parlementer. Apa sih parlementer kemarin? Contohnya apa? Bahwa ada dua pemimpin dalam satu negara, yaitu kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, sedangkan kepala negaranya dipimpin oleh Presiden. Nah, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan lembaga-lembaga negara. Jadi kalau kita udah tahu, kemarin itu berdasarkan pembelajaran pertemuan sebelumnya, negara kita menggunakan sistem pemerintahan apa? Presidensial. Dalam suatu negara itu pasti ada lembaga negara. Ini adalah lembaga negara kita. Ada berapa lembaga di sini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 lembaga. Di sini patokannya adalah berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nih, di sini ada lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan ditambah satu lagi yaitu eksaminatif.
lembaga legislatif itu yang apa, Nak? Apa? Membuat undang-undang. Legislatif itu membuat undang-undang. Kalau eksekutif, nih eksekutif itu tugasnya apa? Menjalankan undang-undang. Nih, siapa yang menjalankan? Presiden dan wakil presiden. Kemudian kalau yang yudikatif mengadili para pelanggar bukan melakukan pelanggaran ya, mengadili orang yang melakukan pelanggaran. Siapa di dalamnya? Ada MK, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, ada Komisi Yudisial. Ya, pembelajaran kita hari ini menggunakan model pembelajaran Think Pair Share atau TPS. Apa itu Think Pair Share? Think Pair Share adalah metode pembelajaran di mana kalian diminta untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya terdiri dari berapa? Dari 2 orang atau satu bangku. Ya, jadi setiap kelompok nanti akan menyampaikan hasil diskusinya atau mempresentasikannya. Nanti sebelum kalian melihat gambar di sini ada sebuah pertanyaan. Bapak langsung tentukan saja kelompoknya adalah satu bangku satu. Jadi tugas kalian untuk yang bagian pertama ini, kalian amati gambar yang ada di depan, lalu sampaikan pendapatmu terkait dengan gambar ini. Nanti akan Bapak tunjuk secara random. Gambar di depan ini ada 2 orang yang saling berjabat tangan. Di mana beliau ini adalah pemimpin besar dalam negara yang ada di dunia ini. Pertanyaannya, siapakah beliau? Kemudian termasuk lembaga apakah gambar di atas? Selfie. Menurut Selfie siapakah beliau? Pak Jokowi. Karena beliau ini masuk lembaga mana? Lembaga eksekutif karena jabatan beliau berdua adalah presiden. Ini contohnya. Ya, maka kalian harus mengamati. Next, gambar selanjutnya. Nah, ini adalah gambar ketika seorang siswa sekolah ditilang oleh polisi. Mereka, si anak sekolah berjalan di jalan raya, kemudian tidak mengenakan helm yang 2 orang ini. Kemudian 3 orang boncengan. Nah, ini tentunya melanggar aturan undang-undang. Lalu ditilang. Kira-kira siapakah beliau ini? Jabatannya sebagai apakah? Statusnya sebagai apakah? Yang laki-laki dah. Boleh apa boleh? Hah? Polisi. Kira-kira polisi ini kan menilang anak sekolah yang melanggar peraturan, ya kan, Le? Kira-kira ini masuk lembaga mana, Le? Tadi, Le? Polisi itu, Le, yang tugasnya mengadili para pelanggar undang-undang. Apakah legislatif, eksekutif, yudikatif, atau eksaminatif? Yudikatif. Kita lanjutkan. Judulnya adalah Rapat Paripurna DPR. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang kalian ketahui tentang lembaga ini? Siapa yang siap untuk menjawab sebelum Bapak lempar pertanyaan? Ya, ada? Legislatif, ya. DPR kepanjangan daripada Dewan Perwakilan Rakyat. DPR ini masuk di legislatif. Ya, kenapa kok legislatif? Karena tugas utama DPR adalah membuat undang-undang, membuat peraturan. Nah, kemudian kalau sudah dibuat oleh DPR, MPR, dan DPD, dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Ketika dalam proses perjalanannya ada pelanggaran, maka yang menyelesaikan adalah ini. Siapa? Lembaga yudikatif. Adakah pertanyaan yang ingin ditanyakan sebelum kalian mengeksekusi tugas yang ada di LKPD? Tugasnya nanti terkait dengan ini ya. Kalian harus menguraikan dan membandingkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin langsung saja ya. Dari setiap perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk dapat mengambil LKPD. Silakan boleh dikerjakan, waktunya 30 menit. Oke, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan ke depan semuanya. Jangan lupa identitas kelompoknya. Jadi teknisnya adalah
Nanti ketika saya panggil, silakan dari masing-masing kelompok ini untuk maju ke depan, lalu mempresentasikan hasil dari buah pikirnya, hasil dari argumentasinya kalian sampaikan ke teman-temannya. Lalu teman-teman yang ada di sini, silakan kalian perhatikan. Ketika sudah memperhatikan, berikan sebuah pertanyaan atau ditanggapi. Ditanggapi itu boleh menambahkan kira-kira yang masih kurang. Oke, untuk yang pertama saya ambil secara acak. Ida Farida dan Yuni. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan presentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga pengatur keuangan di Indonesia. Di setiap provinsi memiliki perwakilan sendiri. Dan anggota BPK dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan DPD dan diresmikan langsung oleh Presiden. Baiklah, apakah ada yang ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Auliani Nurul. Menurut hasil diskusi kalian, apa tugas Mahkamah Konstitusi? Apa tugas dari Mahkamah Konstitusi? Tugas Mahkamah Konstitusi itu sendiri adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Peran lembaga MK adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum yang bertugas menguji undang-undang dasar memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Gita Rizkari. Ingin menanyakan tentang apa tujuan rehabilitasi? Apa tujuan dari rehabilitasi? Tujuan rehabilitasi adalah membantu mencapai kemandirian optimal secara fisik, mental, dan sosial sesuai dengan kemampuan. Apakah sudah paham? Adakah yang ingin menanggapi, menambahkan, atau menyanggah mungkin dari kelompok lain? Cukup? Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan materi yang sudah kalian tadi eksekusi di lembar kerja, terkait dengan BPK, kemudian MA dan MK. BPK di sini adalah Badan Pemeriksa Keuangan. BPK ini di setiap provinsi ada. Jadi semua provinsi itu memiliki BPK yang tugasnya adalah untuk memeriksa keuangan daerah provinsinya tersebut. Apakah ada penyelewengan, apakah ada penyalahgunaan dana dan lain sebagainya. Nah, ini yang mengurusi adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, di mana sifatnya dia ini mandiri. Ya, artinya tidak ada pengaruh dari lembaga manapun. Sebelum ditutup, adakah pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak yang gantian tanya. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Mengenai lembaga-lembaga negara. Ada berapa tadi lembaga negara di slide yang awal tadi? Ada 4 lembaga apa saja? Legislatif itu apa tugasnya? Legislatif apa tugasnya? Undang-undang. Kemudian yang kedua apa? Eksekutif. Menjalankan undang-undang, siapa yang menjalankan? Presiden dan wakilnya. Kemudian yang ketiga apa? Yudikatif. Yudikatif itu siapa saja di dalamnya? Ada MA, ada MK, ada Komisi Yudisial. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran hari ini. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, pembelajaran berikutnya masih terkait dengan lembaga negara. Kalau tidak ada pertanyaan sebelum Bapak tutup, nanti silakan dikerjakan untuk refleksi yang ada pada paketnya, ya, pada halaman 89, ya, itu untuk PR di rumah. Untuk PR di rumah dikerjakan, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Silakan ketua kelas untuk dapat memimpin doa penutup. Baiklah teman-teman, karena untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.